Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-355 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian pengikut setia dari Manga Black Clover pastinya masih ingat dengan apa yang terjadi di chapter lalu. Ya betul, di chapter lalu Jack yang sedikit lengah karena mengira Morgan adalah Nuts harus berakhir mendapat luka yang amat fatal, di mana tangannya terpotong serta perutnya berlubang akibat terkena sihir cahaya milik Paladin Morgan. Dan di awal halaman dari Manga Black Clover chapter ke-355 ini kita langsung diperlihatkan dengan kepanikan dari Yami, William, Rosley, serta Yuno. Panik karena melihat Jack yang telah terluka amat parah. Bahkan saking parahnya luka yang diderita oleh Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini sampai membuat Yami di dalam hatinya berpendapat jika temannya sesama kapten tersebut sepertinya sudah tidak mungkin bisa lagi untuk diselamatkan. Akan tetapi mengejutkannya saat kepanikan itu terjadi, William dengan spontan mencoba memberikan pertolongan kepada Jack menggunakan sihir pohon dunianya. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau sihir milik William ini memang sangat serbaguna. Selain bisa digunakan untuk menyerang ataupun bertahan, sihir pohon dunia juga dapat memberikan perawatan bagi orang yang terluka. Dan hal itu sudah beberapa kali William tunjukkan. Salah satunya saat dia bertarung dengan Zenon dulu, di mana William berjuang sangat keras menyelamatkan semua anggotanya termasuk Yuno seraya bertarung. Jadi meski Jack sudah terluka amat parah, masih ada kemungkinan baginya untuk bertahan hidup. Selama setelah ini dia segera bisa mendapat perawatan yang lebih baik lagi. Di Manga Black Clover chapter ke-355 ini setelah memberi sedikit perawatan kepada Jack, William memang langsung begitu saja berusaha menyerang Lucius. Alasannya karena dia ingin membalas budi kepada Julius. Pasalnya menurut William tanpa uluran tangan dari Julius dirinya tidak mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini. Orang yang awalnya dikucilkan karena wajah buruk rupanya sekarang berhasil menjadi seorang kapten kesatria sihir yang sangat disegani. Jadi dengan kata lain berkat Julius lah William bisa mencapai kesuksesannya. Itulah kenapa untuk membalas budi dia rela untuk mengorbankan nyawanya selama itu bisa menghentikan Lucius. Walau jujur saja kalau menurut saya keputusan yang diambil oleh William ini sangat ceroboh dan juga amat tergesa-gesa. Soalnya jika menurut saya lebih baik William mengajak Yami, Yuno, serta Rosley untuk menyerang Lucius secara bersama-sama. Supaya persentase keberhasilan menghentikan Lucius menjadi semakin besar. Memang benar serangan yang dilancarkan William bisa dibilang kuat. Namun sayangnya serangan itu bagi Lucius sama sekali tidak berarti. Apalagi setelah dia berubah ke mode Paladinnya. Buktinya serangan yang dilancarkan oleh William dapat dengan sangat mudah ditahan oleh Lucius menggunakan sihir waktu. Jadi jangankan untuk menghentikan atau mengalahkan kakak tertua dari Socrates bersaudara tersebut. Untuk melukainya saja William masih tidak mampu. Yang ada setelah serangannya tidak membuahkan hasil, William malah harus menanggung konsekuensi dari tindakan cerobohnya tersebut. Karena setelah itu, Lucius dengan santainya melancarkan serangan sihir waktu yang tidak dapat lagi dihindari oleh William. Lalu alhasil, tubuh William sedikit demi sedikit mulai membusuk karena efek setelah menerima serangan dari Lucius. Tapi dari kejadian ini ada satu hal yang menarik perhatian saya, yakni mengenai Lucius yang langsung berubah ke mode Paladin walau dirinya mengatakan jika William bukanlah tandingannya. Dan kenapa saya bisa bilang hal ini menarik? Soalnya jika memang serangan William tidak membahayakannya, seharusnya dia tidak perlu menggunakan mode Paladin. Seperti yang pernah dia lakukan saat bertarung dengan Asta. Di mana saat itu Lucius baru berubah ke mode Paladinnya setelah merasa serangan Asta dapat membahayakannya. Itu berarti entah disadari atau tidak sebenarnya serangan William kali ini cukup diwaspadai oleh Lucius. Makanya dia langsung menggunakan mode Paladin saat William melancarkan serangan sihir pohon dunia kepadanya. Di Manga Black Clover chapter ke-355 ini kita memang bisa melihat keterkejutan Rosley saat William terluka. Dan di chapter ini pula kita juga bisa melihat kalau Lucius dengan sangat percaya diri mengatakan jika kalian semua para kesatria sihir tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawannya.
Lalu setelah mengatakan itu, Lucius baru memberi perintah pada makhluk yang tengah terbang di atas kerajaan Clover. Yang ternyata makhluk putih itu tidak seperti dugaan saya sebelumnya yang mengira mereka semua adalah merupakan seorang paladin. Karena ternyata makhluk tersebut mempunyai wujud berwajah manusia yang mempunyai sayap tapi tanpa kaki. Dan karena belum ada konfirmasi apapun mengenai apa sebenarnya makhluk putih itu, jadi untuk sekarang kita masih belum bisa tahu apa sebenarnya dan tercipta dari apa mereka semua. Namun yang jelas mereka semua telah dibekali dengan kemampuan dapat menggunakan sihir cahaya. Perintah yang diberikan Lucius pada makhluk putih bersayap tersebut sebenarnya sangatlah sederhana. Tapi meski sederhana, perintah itu sangatlah mematikan. Karena kakak tertua dari Socrates bersaudara itu memerintahkan agar para makhluk ini melancarkan serangan berskala besar secara bersama-sama ke arah kerajaan Clover. Yang tujuannya sudah sangat jelas, yakni untuk membantai semua manusia di tempat itu. Karena sejak awal Lucius memang mempunyai rencana untuk membasmi semua manusia dan setelah itu membangkitkannya kembali menjadi seperti keinginannya. Melihat serangan cahaya dengan energi sihir sangat besar tentunya membuat banyak orang merasa takut. Bahkan bukan hanya para warga biasa saja yang ketakutan. Lantaran kesatria sihir yang seharusnya melindungi para rakyat juga sangat amat takut. Malahan para kesatria suci ini saking takutnya tubuh mereka sampai bergetar. Dan saking takutnya mental mereka seketika itu juga langsung hancur. Karena merasa tidak mungkin bisa menghentikan serangan kuat berskala besar seperti itu dan melindungi siapapun. Akan tetapi di saat kebanyakan orang tengah merasa sangat takut, ada salah satu orang yang semangatnya masih sama sekali tidak pudar. Buktinya ketika sihir cahaya dari para makhluk putih sudah meluncur mengarah ke kerajaan Clover, dia dengan sigap langsung menciptakan sihir berskala besar untuk melindungi seluruh wilayah. Dan hasilnya sangatlah memukau, di mana semua serangan dari para makhluk putih terbang yang mengarah ke kerajaan Clover berhasil ditahan. Dan tidak ada satu orang warga pun yang terluka akibat serangan sihir cahaya itu. Lalu siapakah orang yang telah berhasil melindungi semua warga kerajaan Clover dari serangan cahaya makhluk putih yang dibawa oleh Lucius? Ya, seperti yang kalian duga, orang itu adalah Yuno, manusia yang dicintai Mana dan dipilih oleh Sang Roh Angin serta pemilik dua grimoire sekaligus pangeran dari kerajaan Spade. Pastinya apa yang dilakukan oleh Yuno ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi kagum sekaligus terkejut. Kagum karena dia bisa menghentikan serangan sekuat itu dan juga terkejut lantaran tidak mengira rival dari sang tokoh utama ini sudah menjadi sekuat itu. Bahkan yang terkejut setelah melihat aksi Yuno bukan hanya para warga serta kesatria sihir biasa saja. Melainkan Yami yang merupakan seorang kapten juga merasa tidak percaya jika selama setahun beberapa bulan ini sosok Yuno sudah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun kalau menurut saya yang paling menarik bukanlah mengenai aksi Yuno, melainkan tentang apa yang dipikirkan serta dikatakan oleh William. Pasalnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Yuno, William diperlihatkan mengingat kembali dengan apa yang terjadi dulu. Kejadian di saat tubuhnya diambil alih oleh Patri dan bertarung melawan Julius. Yang kala itu, Patri dengan sihir pedang cahayanya juga melancarkan serangan berskala besar serta luas ke arah kerajaan Clover. Lalu Julius saat itu sebagai seorang kaisar sihir menghentikannya dengan menggunakan sihir waktunya. Dan apa yang dilakukan oleh Lucius serta Yuno kali ini sangat mirip sekali dengan kejadian itu. Hanya saja jika dulu yang melancarkan serangan adalah Patri yang mengambil alih tubuh William, sekarang yang menyerang kerajaan Clover adalah Lucius dengan menggunakan tubuh Julius. Dan kalau dulu yang menyelamatkan para warga kerajaan Clover adalah Julius, kali ini yang melakukannya adalah Yuno. Selain mengingat kenangannya dulu saat tubuhnya diambil alih oleh Patri, di chapter ini William juga membuat sebuah keputusan yang sangat amat mengejutkan. Yaitu dia yang menunjuk Yuno sebagai kapten kesatria sihir Golden Dawn yang baru. Dan alasan kenapa William melakukan hal itu lantaran sekarang Yuno memang sudah menjadi lebih kuat darinya. Jadi sang pangeran dari kerajaan Spade itu William merasa sudah sangat pantas dan cocok untuk menggantikannya menjadi kapten kesatria sihir Golden Dawn yang baru. Itu artinya sekali lagi Yuno melangkah lebih dekat dengan tujuannya untuk menjadi seorang kaisar sihir. Dan dia tetap berada satu langkah lebih depan daripada Asta. Di manga Black Clover chapter ke-355 ini setelah saling berhadapan-hadapan dengan Lucius, seketika itu juga Yuno mengingat semua kesedihan yang telah dia alami.
Mulai dari kesedihan lantaran lenyapnya Asta serta dirubahnya Sister Lily menjadi paladin, sampai kesedihannya ketika melihat para kerabatnya yang berasal dari gereja desa Hage menangis. Dan semua itu terjadi akibat ulah dari Lucius. Oleh sebab itulah setelah di chapter ini mereka berdua bisa saling berhadapan-hadapan, akhirnya Yuno dapat melampiaskan kemarahannya tersebut. Bahkan saking marahnya Yuno sampai mengatakan jika dia tidak akan pernah memaafkan apa yang telah Lucius perbuat. Akan tetapi menariknya meski Yuno tengah berada dalam kondisi sangat marah, dia ternyata masih bisa mengendalikan emosinya. Tidak sama seperti William. Karena meski sedang marah, dia sama sekali tidak melupakan pendirian serta impiannya. Pasalnya Yuno di chapter ini mengatakan jika dirinya tidak bertarung atas rasa marah karena tidak bisa memaafkan perbuatan Lucius. Melainkan dia bertarung sebagai orang yang nanti akan menjadi kaisar sihir. Memang benar tanggapan yang diberikan Lucius saat mendengar kata-kata Yuno itu tidaklah terlalu berkesan. Sebab dia hanya berucap kalau Yuno memang merupakan orang yang harus segera dia hancurkan. Soalnya dengan kekuatan yang Yuno miliki sekarang bisa membuat semua rencananya menjadi terhambat atau bahkan mungkin gagal. Apalagi Lucius dulu juga telah mengatakan jika Yuno merupakan orang yang terpilih. Tapi yang paling menarik dari kejadian ini adalah adanya teks yang bertuliskan orang itu juga telah menjadi yang terkuat. Dan seharusnya orang yang dimaksud adalah Yuno. Lantaran jika yang dimaksud adalah Lucius, maka seharusnya tulisannya tidak seperti itu. Karena Lucius memang sudah menjadi yang terkuat cukup lama. Atau lebih tepatnya ketika dia muncul, Lucius sudah menjadi yang terkuat. Benarkah Yuno telah menjadi orang yang terkuat? Dan dia juga sudah pantas menjadi seorang kaisar sihir? Kalau benar, bisakah Yuno mengalahkan Lucius? Jika tidak bisa mengalahkannya, mungkinkah Yuno mampu membuat Lucius terpojok? Atau malah Yuno juga sama seperti William yang tidak bisa berkutik? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja jika saya sangat penasaran. Tapi mau bagaimana lagi? Walau penasaran, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan sabar menunggu kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter yang akan datang. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-355 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.